Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah atas hidayah, rahmat dan taufiknya. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita berkumpul di kelas yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan situasi di kelas kita ini untuk senantiasa menambah ilmu dan wawasan kita. Kemudian salawat serta salam mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan satu mata pelajaran tentang yaitu fikih, dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hukum jinayat dan hikmahnya. Ya, namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk sehingga dalam proses pembelajaran kita dimudahkan untuk dipahami materinya nanti insya Allah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana zidna. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita lanjut, tolong didengarkan namanya untuk mengecek kehadiran kita. Pertama, Adelia Hartina Agus, ya. Asria, Astri Aulia Rahmah, Eka Dwi Lestari, Farid Wajedi, ya. Fikran Maulana, Khalid Akbar Palebu, ya. Marid Syafahullah, ya. Muhammad Ihsan. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini kita akan mempelajari suatu masalah yang sangat urgent, penting dalam hasanah keilmuan kita sebagai umat Islam, yaitu tentang jinayat dan hikmahnya. Ya. Sebelumnya itu saya ingin memperlihatkan beberapa gambar dan silahkan dideteksi gambar apa yang kita lihat pada media cetak ini. Ya. Ini adalah ya seseorang yang membunuh, ya, seorang yang membunuh seseorang dengan alat yang biasa digunakan membunuh, alat biasa, pisau. Nah, ini mati, ya. Kemudian selanjutnya ini kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari gambar ini? Tawuran atau memukul, ya, memukul. Nah, ini yang dipukul ini bisa saja mati, bisa saja hanya terluka. Ya, yang jelasnya tidak terpesona karena ini adalah suatu tindak kejahatan, ya, menyakiti. Ya, dia terluka atau bahkan bisa mati. Oke. Kemudian pada gambar selanjutnya saya lihat ada kendaraan. Ya, ada kendaraan, kemudian di depannya ada sosok manusia yang tergeletak. Ini adalah sebuah bentuk kecelakaan.
Satu tema bahwa pada tema jinayat itu ada materi tentang pembunuhan. Nah, pada gambar tadi bisa kita lihat ya. Ya, ada seseorang yang memegang senjata tajam dan itu biasa digunakan untuk membunuh. Ada juga perbuatan yang meninju orang. Itu bisa juga berpotensi membunuh ya kalau pukulannya keras dan mengenai sasaran yang bisa membuat orang pingsan dan mati. Ya, kemudian tadi ada seseorang yang ditabrak itu juga bisa terluka atau bahkan bisa mati. Nah, olehnya itu pada tema jinayat kali ini yaitu subtemanya adalah pembunuhan. Ya, maka yang kita harus pahami pada tema jinayat dan subtema pembunuhan adalah pertama, santriwati bisa mengetahui dasar hukum larangan pembunuhan. Itu yang pertama. Kemudian sesuai dengan gambar tadi ada beberapa bentuk pembunuhan. Maka tujuan kita yang ingin kita capai yang kedua adalah mengetahui bentuk-bentuk atau macam-macam pembunuhan. Dan yang ketiga, tentu pelaku daripada pembunuhan itu harus dikenai sanksi. Ya, harus dikenai sanksi. Ya, ada hukuman bagi si pelaku itu. Nah, tergantung apakah dia pelaku dalam kategori pertama, kedua, ketiga, tergantung kategori bentuk pembunuhannya, juga disesuaikan dengan sanksinya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah mengetahui hukuman atau sanksi bagi si pelaku pembunuhan. Dan yang ketiga, ya kita akan melihat apa hikmah di balik larangan pembunuhan itu atau sanksi terhadap pelaku pembunuhan itu. Ya, jadi kita sepakat ya bahwa ada 4 target pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuhan, sanksi bagi pelaku pembunuh, dan yang ketiga, hikmah dari larangan pembunuhan itu. Pembunuhan ya adalah itu suatu bentuk ya, suatu bentuk atau suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Jadi ada perbuatan ya, ada perbuatan yang mengakibatkan nyawa seseorang itu hilang atau yang mengakibatkan orang itu meninggal. Nah, itu dari segi bahasa, saya kira sampai di situ. Dari segi bahasa, pembunuhan adalah suatu bentuk tindakan yang mengakibatkan nyawa orang lain hilang atau melayang. Dari segi istilah bahwa pembunuhan itu adalah bentuk tindakan yang mengakibatkan nyawa orang lain melayang, baik dia menggunakan baik disengaja atau tidak sengaja. Menggunakan alat yang biasa digunakan membunuh atau tidak. Nah, dari sini kita bisa menerka bahwa ada beberapa macam pembunuhan itu. Toh? Jadi dilihat dari segi definisi, pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang. Apakah itu disengaja atau tidak? Apakah menggunakan alat yang biasa digunakan membunuh atau tidak? Jadi tergambar ada beberapa macam pembunuhan. Itu adalah suatu tindakan yang dilarang oleh agama. Ya, suatu tindakan yang dilarang oleh agama. Ya, jadi kalau dilarang berarti kalau dikerjakan pelakunya berdosa. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ya, ayat 33. Ya. Surah Al-Isra. Ya. Al-Isra ayat 33 ya. Dalam surah Al-Isra ayat 33, disinilah dasar hukum pelarangan membunuh. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Ya, siapa yang bisa baca artinya? Ya, silakan baca artinya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Coba dibaca. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Ya, dilarang menghilangkan nyawa seseorang, baik menggunakan alat atau tidak, baik disengaja atau tidak. Ya. Ya, adapun nanti konsekuensinya, hukuman bagi pelaku itu akan dibedakan tergantung apakah sengaja atau tidak. Sengaja atau tidak. Nah, apakah sudah bisa dipahami poin pertama, dasar hukum larangan membunuh? Ada ya, sudah ada ayatnya. Kemudian yang kedua, tadi dari segi pengertian pembunuhan tergambar ada yang sengaja, ada yang tidak. Ada juga yang mirip disengaja, ada yang tidak disengaja. Jadi ada 3 macam. Nah, untuk memahami 3 bentuk pembunuhan ini, ya ini sebagai penguatan ya, sebagai penguatan. Untuk memahami 3 bentuk pembunuhan ini, untuk yang disengaja, ini pahami nanti nih tugasnya. Untuk yang disengaja, pembunuhan sengaja itu adalah pembunuhan yang memang motifnya direncanakan. Ya, direncanakan. Ada memang perencanaan untuk membunuh. Pasti kalau direncanakan, maka alat yang digunakan yang biasa digunakan untuk membunuh. Jadi motifnya direncana, kemudian alat yang digunakan biasa digunakan untuk membunuh. Nah, itu. Kemudian dari 3 bentuk pembunuhan ini, disinilah kita bisa melihat lagi sanksi yang diberikan pada pelaku pembunuhan itu. Berapa tadi macam-macam pembunuhan? 3. Apa 1? Sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja istilahnya bisa juga kita sebut dengan qatlul amdi. Qatlul amdi. Yang semi sengaja shibahul amdi. Ya, al-qatlu shibahul amdi. Yang tidak sengaja al-qatlul khata. Al-qatlul khata. Apa hikmahnya? Nah, disinilah kita mencapai target yang keempat. Apa hikmah dari hukum jinayat itu atau qisas itu? Karena dengan adanya hukuman qisas, hukuman dibunuh juga kalau membunuh, maka pelaku itu akan berpikir, "Ai melo kamu kok." Tapi saya kalau sengaja di apa? Di qisas, dibunuh juga. Berarti saya berpikir, "Ai, hati-hati jangan sampai saya membunuh. Karena kalau saya membunuh, saya juga bisa dibunuh." Berarti dengan terjadinya hukuman qisas ini, pelaku pembunuh dibunuh juga, maka orang lain itu akan berpikir, mau membunuh. Kenapa tidak mau? Karena takut dibunuh di qisas. Ini laki-laki mau membunuh. Tidak, kenapa? Takut di qisas. Olehnya itu dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Saya kira itu. Siapa yang bisa simpulkan apa pengertian tadi pembunuhan? Nah, coba siapa? Melenyapkan nyawa seseorang, baik sengaja atau tidak sengaja, menggunakan alat yang biasa digunakan atau tidak. Kemudian di kelompok 3 ada berapa macam pembunuhan? 3. Apa sebutkan? Sengaja, semi sengaja, tidak sengaja. Nah, untuk kelompok 2 tadi di sini, apa hukumannya bagi pelaku pembunuhan yang sengaja? Apa tadi? Dikisas, ya, dikisas. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 45. Nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, annan nafsa bin nafsi. Nyawa dibalas dengan nyawa. Jadi ketika kita sudah mengetahui konsekuensi atau hukuman kalau kita melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka kita lebih hati-hati untuk tidak melakukan itu, karena dilarang oleh Allah, pelakunya akan dosa besar dan dia juga akan dijatuhi hukuman mati. Baik, saya kira itu untuk materi jinayat. Dalam hal ini adalah pembunuhan dan penganiayaan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, dan selanjutnya, ya, mari kita tes apakah dalam penjelasan materi tadi ada dapat diketahui, dipahami dengan baik atau tidak. Silahkan siapkan buku untuk latihan. Ya.
cepat pintar, rajin belajar agar kamu cepat pintar. Oke, selesai ya, selesai. Alhamdulillah. Saya kira soal yang kita kerjakan tadi itu menggambarkan sejauh mana tingkat pemahaman kita terhadap materi yang kita pelajari tadi. Dan alhamdulillah saya lihat semua jawaban yang diberikan menggambarkan bahwa kita paham dari tujuan pembelajaran kita tadi, ya. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana kisah itu secara mendalam, mendetail. Kemudian ada diat dan ada juga kafarah. Jadi sebelum kita tutup materi ini, tolong dibaca kembali materi atau modul yang ada pada buku. Dan insya Allah untuk lembar kerja peserta didik kita akan lanjutkan nanti penilaiannya pada pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa pahami apa yang kita pelajari tadi dan kita bisa ingat sampai pada lanjutan materi selanjutnya, ya. Ya, saya kira cukup materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan dan bisa lebih memahami lagi terkait dengan jinayat. Dalam hal ini adalah pembunuhan dan penganiayaan dan konsekuensi dari hukum yang terkait di dalamnya. Baik, saya kira cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.